Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari mata perkuliahan Manajemen Kelas Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Trilogi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Layatul Syarifah, ada Nur Syarifah Azahra, ada Sabila Amalia Utami, ada Tiffany Dianisha, Wahyu Sugiarto, dan Yanwa Rizka ingin mempresentasikan tentang penataan lingkungan belajar anak usia dini. Dalam teori penataan lingkungan belajar anak usia dini, Klein menjelaskan bahwa seorang guru baik di dalam maupun di luar ruangan harus selalu terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Lalu menurut teori ini, pengembangan kurikulum dan penataan program pendidikan baik indoor maupun outdoor yang baik dan signifikan merupakan sebuah tanggung jawab dari strategi manajemen kelas yang ingin sampai pada tujuan pembelajarannya. Sistem pembelajaran di luar ruangan harus dengan aturan yang masuk akal serta konsisten dalam mencontohkan perilaku yang sesuai. Waktu yang digunakan untuk mengatur, merencanakan kebutuhan anak-anak dan merancang penggunaan ruangan yang efektif dan efisien akan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan perkembangannya. Kemudian ada lingkungan belajar di dalam ruangan. Situasi akan mengatur posisi untuk anak-anak yang tinggal di sekolah sebagai pengalaman estetika utama. Ini dikemukakan oleh Bloom tahun 2005. Kemudian ada lagi pernyataan dari Thompson tahun 1993, yaitu anak-anak perlu merasa bahwa mereka nyaman dan lingkungan harus memberitahu anak-anak bahwa kami peduli denganmu. Area dinding menjadi tempat pajangan gambar dari apa yang terjadi di kelas. Kemudian cobalah mengekspresikan suasana anti bias, warna primer dan warna pelangi paling sering digunakan. Tetapi Anda harus memasukkan coklat dan hitam juga. Karakteristik dari ruang kelas yang responsif dan terorganisir, yaitu dengan adanya berbagai pusat pembelajaran yang tersusun dengan baik. Hal tersebut disebut juga pusat minat, zona, kelompok, atau pusat kegiatan, di mana bahan dan perlengkapan digabungkan di sekitar pengelompokan khusus dan kegiatan umum. Penataan ruang kelas prasekolah, taman kanak-kanak, dan SD menjadi lebih spesifik dan kompleks. Ini ada pendidikan awal dan area luar ruangan. Banyak diantaranya dapat digabungkan atau diperluas, seperti yang pertama, pusat buku, bahasa, literasi, mendengarkan, dan menulis. Yang kedua ada drama, ruang tamu rumah, atau pusat boneka. Yang ketiga ada pusat seni. Yang keempat ada aktivitas sensori dengan manipulatif, pertukangan, memasak, bermain air, pasir, dan lumpur. Yang kelima ada blok. Yang keenam ada musik dan gerakan. Yang ketujuh ada sains, penemuan, dan alam. Yang kedelapan ada matematika dan manipulatif. Yang kesembilan ada ilmu sosial atau multikultural. Yang terakhir yang 10 ada pusat komputer atau teknologi. Bahan dan perlengkapan ini memiliki korelasi langsung dengan tujuan, tema, rancangan pembelajaran atau konsep tertentu yang diperkenalkan. Pusat pembelajaran memungkinkan pengajaran individu dan kelompok kecil untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat pilihan pada berbagai bidang. Penempatan tata letak penting untuk menyeimbangkan jumlah aktivitas yang bising dan sunyi. Alan dan Switch 2005 menjelaskan bahwa semua anak memiliki kebutuhan yang sama, meskipun kebutuhan tersebut mungkin lebih menonjol pada beberapa anak. Terkadang, pusat pembelajaran tertentu mungkin ditutup untuk memungkinkan perluasan pusat lainnya, karena alasan yang berkaitan dengan bimbingan dan disiplin, atau karena ukuran ruangan yang memerlukan rotasi kegiatan. Ruangan dan desain kelas yang diatur dengan jelas membantu anak-anak dalam mengatur langkah mereka sendiri,
dan membuat pilihan yang akan membuat mereka menjadi lebih mandiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengendalian diri mereka. Pada gambar 2/6, 2/7, dan 2/8, untuk pengaturan kamar yang disarankan untuk bayi, balita, dan anak prasekolah, serta daftar periksa pengaturan kamar. Diagram pengaturan kamar dapat dilihat di situs web resmi Premium. Anak-anak cenderung lebih mengikuti aturan kelas ketika lingkungan memperkuat dirinya. Misalnya, jika penting untuk alasan keselamatan agar anak-anak tidak berlarian di dalam kelas, perabotan ruangan kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga anak lebih dominan berjalan daripada berlari. Untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, kondisi lingkungan tambahan harus dipertimbangkan. Menjelajahi lingkungan fisik terdiri dari banyak kurikulum untuk bayi dan balita yang dapat berganti. Bagi mereka, lingkungan yang aman dan sehat menawarkan area aktivitas utama yang dirancang untuk makan, tidur, mengganti popok, dan bermain. Jika memungkinkan, tidur harus di ruangan terpisah atau tempat tenang jauh dari area aktif. Program balita yang sesuai perkembangan bukanlah versi program prasekolah yang diperkecil. Untuk balita diperlukan penambahan area toilet. Area bermain mereka biasa lebih spesifik, misalnya menampilkan balok, buku, dan aktivitas bentuk besar dan kecil. Lingkungan belajar di luar ruangan. Lingkungan luar harus mengundang guru untuk keluar, buka pintu untuk bermain, dan belajar di luar. Perencanaan mencakup proses untuk mengembangkan kurikulum di luar ruangan dengan cara yang sejalan dengan apa yang dilakukan guru di dalam ruangan. Merencanakan lingkungan luar ruangan yang seimbang dan bervariasi menurut Katron dan Alin 2008, yaitu melibatkan pemahaman perkembangan motorik perseptual anak-anak, memasukkan aktivitas luar ruangan ke dalam rencana pelajaran, dan secara teratur mengubah aktivitas luar ruangan. Ruang kelas sangat berpengaruh kemandirian dan sosialisasi anak. Pengalaman sederhana menjadi peluang yang sangat kuat untuk mengajar dan belajar anak-anak. Untuk bayi di luar ruangan bisa dibuat dengan sederhana. Keamanan adalah sangatlah penting untuk belajar dan pembelajaran anak dengan cara diawasi dengan orang tua. Bermain di luar ruangan adalah bagian yang sangat penting dengan standar kurikulum. Bermain mencerminkan dan meningkatkan perkembangan anak. Istirahat pun hal yang tidak penting, namun demikian, penelitian menyarankan istirahat dapat memainkan peran penting dalam pembelajaran, perkembangan sosial, dan kesehatan anak. Ini ada keamanan peralatan bahan dan pemeliharaan supplies. Yang pertama, daftar pemeriksaan keamanan dalam ruangan. Yang pertama yaitu minimal 35 kaki persegi ruang yang dapat digunakan oleh anak. Selanjutnya ada suhu ruang antara 60 derajat sampai 85 derajat Celcius. Selanjutnya ada kamar memiliki ventilasi yang baik, yaitu ada jendela dan memiliki pintu memiliki layarnya. Yang kedua ada sistem ventilasi mekanis dalam ruang kerja. Selanjutnya ada 2 pintu keluar di setiap kamar anak, karpet dan gorden yang tahan lama, kamar memiliki penerangan cahaya yang baik untuk anak, pintu kaca dan jendela rendah terbuat dari kaca pengaman. Ada dinding atau lantai ruang kamar mandi dan dapur harus bersih, harus disapu setiap hari, dipel, dan kamar mandinya itu kita gosok setiap hari. Ada meja dan kursi berukuran anak-anak. Outlet listrik ditutup dengan tutupan pengaman. Selanjutnya ada pembuangan asap berada di tempat yang sesuai dengan tempatnya. Ada furnitur, aktivitas, dan perlengkapan diatur sehingga pintu dan jalur tetap bersih. Mainan, perlengkapan, dan metode tersebut disimpan di area yang diletakkan dan sering diperiksa agar aman untuk digunakan anak-anak. Peralatan besar seperti seperti loker, piano, rak buku, dan lain-lain adalah tambahan dengan kuat ke lantai atau dinding. Selanjutnya ada pembersih, bahan kimia, dan lainnya zat beracun terkunci. Jika tangga digunakan, sebuah bangunan tangan ditempatkan di anak-anak tinggal.
Tangga bebas dari mainan dikacau. Tangga memiliki penerangan yang baik. Tangga ditutupi dengan antisit permukaan. Area kamar mandi. Yang pertama ada sebuah toilet dan wastafel tersedia. Perintah kerja. 1 toilet dan wastafel tersedia untuk anak. Setiap 10-12 anak, kursi toilet disediakan untuk anak-anak dalam pelatihan toilet. Ada suhu air tidak terlalu tinggi. Bubuk atau sabun cair digunakan untuk mencuci tangan. Handuk individu atau berkas digunakan untuk setiap anak. Meja atau alas pojok sedang dibersihkan setelah digunakan. Setidaknya 1 alat pemadam api tersedia dalam berlokasi di tempat yang, namun pemadam adalah diperiksa setiap tahun dengan uji ulang spesialis. Bangunan bebas dari hewan pengerat atau serangga yang tidak diinginkan. Area persiapan makanan adalah diperintahkan secara ketat, standar dan sinaptis. Setidaknya 1 orang di tempat dilatih dalam keadaan darurat bantuan pertama dan CPR. Persediaan bantuan pertama sudah tersedia. Latihan kebakaran dan badai atau bencana dilakukan setiap bulan. Tindakan keamanan seperti rencana waspada staf, bantal kunci, pintu terkunci, video kamera siap untuk melindungi anak-anak dari pengunjung yang tidak sah. Selanjutnya ada daftar periksa keamanan area luar ruangan. Yang pertama ada area bermain berada jauh dari lalu lintas, padat suara keras dan sumber kontaminasi. Area bermain terletak terdekat dengan tempat atau dalam jarak berjalan kaki yang aman. Area bermain diberikan dengan baik. Kualitas kamar mandi dan minum air mancur mudah diakses. Berbagai permukaan permainan, misalnya seperti rumput, beton, pasir, tersedia. Ada keseimbangan area cerah dan teduh di daerah tersebut. Peralatan bermainnya bagus dalam kondisi misalnya tidak ada yang rusak atau berkarat, bagian-bagian yang hilang, sepihar atau tepi talam, tali berlubang, misalkan seperti itu. Pemilihan perlengkapan bermain tersebut sesuai untuk usia anak-anak. Tersedia penutup tanah lunak dalam jumlah yang cukup di bawah besar. Peralatan memanjat area ini gratis, puing-puing tajam. Selanjutnya ada perlengkapan berukuran besar, stabil, dan bertabuh di tanah. Peralatan ditempatkan secara memandai perjumlahan untuk memungkinkan kelancaran arus lalu lintas dan memandai pengawasan. Area bermain ditutup dengan pagar tinjau setidaknya 4 kaki dengan gerbang dan kunci yang bisa diterapkan untuk anak-anak keamanan dan keselamatan. Selanjutnya tidak ada tumbuhan beracun, semak-semak atau pohon-pohon di daerah tersebut. Bahan kimia, insektisida, cat, dan produk bensin disimpan di lemari yang terkunci. Landasan dipelihara secara teratur dan bebas dari puing-puing rumput diakses perlahan, truk dihapus. Rendam atau kolam renang sedang selalu diawasi. Air dikeringkan saat tidak digunakan anak-anak di setiap kelas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakilkan kelompok 2 memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.